Coba amati lingkungan di sekitarmu. Apakah sudah ada listrik? Jika ada, digunakan untuk apakah saja listrik tersebut? Pada sebagian daerah, listrik sudah menjadi penunjang utama kehidupan. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu dan televisi, mengisi baterai, telepon genggam, bahkan untuk menanak nasi. Listrik yang mengalir pada kabel atau rangkaian yang digunakan untuk berbagai peralatan elektronik tersebut akan dipelajari lebih lanjut pada pembahasan listrik dinamis. Pada bab ini akan membahas tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Akila Nova Sapitri. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan belajar salah satu bab fisika, yaitu listrik dinamis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Konsep listrik statis. Yang pertama, muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton atau bermuatan positif, neutron atau tidak bermuatan, dan elektron atau bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah menggosok benda. Yang pertama, sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron atau elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Yang kedua, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif, karena kaca mengalami kekurangan elektron atau elektron dari kaca berpindah ke rambut yang kering. Kedua, hukum Coulomb. Masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak? Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua benda? Ilmu Prancis Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai dengan 1806 menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat yaitu neraca puntir Coulomb. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca puntir, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. A. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. B. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Ketiga, medan listrik. Di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Gambar di samping merupakan contohnya. Bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Agar dapat memahami cara menentukan besarnya medan listrik, perhatikan gambar di bawah ini. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q, sebagai muatan uji Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan memperoleh gaya tolak dari muatan Q sebesar dengan rumus F sama dengan K
Q dikali Q0 per R pangkat 2. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik F yang bekerja pada satu satuan muatan uji Q0. Maka besarnya kuatan medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah di contoh rumus di samping. Dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K Q per R pangkat 2. Dengan E sama dengan medan listrik, Newton per C, F sama dengan gaya kolom, Newton, Q yaitu besar muatan listrik atau kolom. Yang keempat, beda potensial dan energi listrik. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai dengan 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yaitu dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W per Q. Dengan delta V yaitu beda potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik atau joule, Q yaitu muatan listrik dengan satuan coulomb. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan, seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Tahukah kamu bagaimana cara sel saraf yang menghantarkan impuls? Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neutrit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan adanya tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Berikut bagian sel saraf dan fungsinya. Sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Coba perhatikan gambar di samping. Setiap sel saraf memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Selain akson, penghantar listrik lain di dalam tubuh makhluk hidup adalah cairan tubuh. Cairan tubuh dapat berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel.
Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu selubung mielin pada akson. Pada akson tidak berselubung mielin. Hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang akson. Pada akson berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus Ranvier. Tarik-menarik muatan listrik terjadi di nodus Ranvier 1 dan seterusnya. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pelindung akson, mielin juga dapat mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf. Yang kedua, hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah. Tetapi, ada yang beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Yuk, simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada ikan belalai. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang, menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Saat ini, ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Yang kedua ada ikan pari. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 222 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Yang ketiga ada ikan hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan magnet kami. Yang keempat ada echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Yang kelima, ada belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Dan terakhir, ada lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Perhatikan gambar di samping. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Yang ketiga, penggunaan listrik statis dalam teknologi. Pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Pengendapan elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Perhatikan gambar di samping. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Selain itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis.
Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Setelah mendengarkan semua materi, ayo teman-teman, kita akan membahas contoh soal yang pertama. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 N per C. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Nah, yang diketahui medan listrik 80 N per C. Jarak kedua muatan 3 cm, diubah menjadi meter, jadi 0,03 meter. Yang ditanya besar muatan B. Kita jawab ya teman-teman. Dengan memakai rumus E sama dengan K Q per R pangkat 2. 80 N per C sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q per 3 kali 10 pangkat min 2. Q sama dengan 80 N per C dikali 9 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat min 9. Q sama dengan 8 kali 10 min 12 C. Jadi besar muatan B adalah Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 C. Lanjut ke contoh soal kedua ya teman-teman. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut memerlukan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 C? Diketahuinya W sama dengan 60 J, Q sama dengan 20 C. Ditanya beda potensial. Kita jawab ya teman-teman. V sama dengan W per Q sama dengan 60 J per 20 C, yaitu 3V. Jadi beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Selanjutnya ada latihan soal yang saya akan berikan kepada teman-teman untuk dikerjakan. Gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6C, maka besar kekuatan medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah A 0,35, B 3,5, C 35, atau D 350. Menurut teman-teman, apa ya jawaban dari soal tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Teman-teman, ternyata fisika dekat ya dengan kita. Jangan lupa belajar dan banyak membaca bukunya ya. Terima kasih.